Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susparideni dengan NIM 1214-00139. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa modern. Kalau minggu kemarin kita udah bahas tentang sejarah peradaban Islam. Hari ini kita membahas tentang pada masa modernnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Islam telah menjadi kekuatan yang berpengaruh di dunia sejak abad ke-7 pada masa modern. Peradaban Islam mengalami periode kebangkitan dan kemajuan yang signifikan membentuk identitas dan kontribusi umat Islam di seluruh dunia. Nah, pada awal masa modern, dunia menghadapi tantangan besar dan kemajuan teknologi dan ekspansi kekuatan Eropa. Kekaisaran Ottoman yang sebelumnya menjadi kekuatan dominan mulai mengalami kemunduran. Sementara itu, kolonialisme Eropa semakin meluas ke wilayah-wilayah Muslim di Afrika Selatan dan Asia Tenggara. Bagaimana sih cara menghadapi situasi ini? Dengan adanya muncul gerakan-gerakan pembaruan di berbagai wilayah Islam di Arabia, seperti Muhammad bin Abdul Wahab itu memulai gerakannya yang verifikasi Islam yang kemudian dikenal sebagai Wahabisme. Gerakan ini berusaha mengembalikan Islam ke bentuk yang dianggap lebih murni sesuai dengan praktik generasi awal Muslim. Nah, selanjutnya itu ada kebangkitan Islam di abad ke-18 dan ke-19. Yang pertama itu ada reformasi religius, gerakan pembaruan Islam seperti Wahabisme di Arab Saudi dan Ahmadiyah di India, memperkuat kembali ajaran-ajaran agama Islam yang murni. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa di India, yaitu ada salah satunya ada Syah Waliullah, yaitu Dahlawi, menjadi tokoh penting dalam upaya pembaruan Islam. Ia menekankan pentingnya ihtijat, yaitu penawaran dan independen, dan berusaha mendamaikan berbagai aliran. Pemikiran Islam, pemikiran memiliki pengaruh terhadap gerakan-gerakan reformasi selanjutnya di anak benua India. Selanjutnya itu ada kebangkitan nasionalisme di mana negara-negara Muslim ini mulai memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan mereka dari kekuasaan kolonial Barat. Sementara itu di Afrika Barat, Utsman dan Fodio memimpin jihad yang bertujuan untuk mereformasikan masyarakat Muslim yang mendirikan negara Islam yang berdasarkan syariah. Gerakannya berhasil mendirikan kekhalifahan Sokoto yang menjadi salah satu negara Islam terbesar di Afrika pada abad ke-19. Selanjutnya itu ada kebangkitan intelektual. Nah, memasuki abad ke-19 muncul pemikir-pemikir Muslim terkemuka yang mempromosikan pembaharuan dan pemahaman Islam yang sesuai dengan zaman modern, di mana di Mesir itu ada yang namanya Muhammad Ali Fasha itu melakukan modernisasi yaitu besar-besaran dalam bidang militer, pendidikan, ekonomi meskipun upayanya akhirnya dibatasi oleh kekuatan-kekuatan Eropa. Gitu ya. Selanjutnya itu ada Jamal al-Din al-Afghani yaitu menjadi tokoh penting juga pada gerakan pan-Islamisme yaitu berusaha mempersatukan umat Islam melawan dominasi Barat, yaitu muridnya sendiri yaitu Muhammad Abduh yang melanjutkan upaya pembaruan dengan menekankan pentingnya rasionalisme dan pendidikan modern dalam Islam. Nah, selanjutnya itu di Turki. Di Turki ada gerakan Tanzimat, yaitu berusaha memodernisasikan kekaisaran Ottoman dengan mengadopsi berbagai institusi dan praktik Barat. Meskipun kontroversialnya, upaya ini membawa pembaruan yang signifikan dalam sistem hukum, pendidikan, dan pemerintahan di Ottoman. Periode ini juga ditandai dengan munculnya berbagai gerakan nasionalisme di dunia Muslim. Di berbagai wilayah umat Islam
mulai membayangkan identitas nasionalnya yang seringkali berjalan beriringan dengan identitas keagamaan mereka. Nah, secara keseluruhan, periode ini juga merupakan masa transisi dan adaptasi bagi dunia Muslim. Para pemikir dan reformasi Muslim berusaha menemukan cara untuk mempertahankan nilai-nilai Islam sambil menghadapi tantangan modernitas, yaitu upaya-upaya yang membentuk landasan bagi perkembangan pemikiran dan gerakan Islam ke abad 20 dan seterusnya. Nah, selanjutnya selanjutnya itu ada perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya ada perjuangan kemerdekaan negara-negara Muslim, di mana gerakan nasionalisme ini tokoh-tokoh seperti Gamal Abdel Nasir di Mesir dan Soekarno di Indonesia memimpin perjuangan melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Yang kedua itu ada pembentukan negara baru, di mana negara-negara Islam baru bermunculan seperti Pakistan, Maroko, Tunisia, dan lain-lain memperkuat identitasnya Islam di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada tantangan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, di mana negara-negara Muslim menghadapi tantangan dalam membangun stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di era pasca kemerdekaan ini. Selanjutnya itu ada kebangkitan gerakan Islamisme, yaitu di abad ke-20, di mana revivalisme Islam, gerakan kebangkitan Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Tablighi Jamaat di Asia Selatan mempengaruhi pemikiran dan gerakan politik umat Islam. Selanjutnya itu ada radikalisme dan ekstremisme, di mana kelompok ekstremis ini seperti Al-Qaeda dan ISIS itu muncul menggunakan retorika agama yang bertujuan politik dan kekerasan. Selanjutnya itu ada kebangkitan gerakan sipil, di mana gerakan Islam moderat seperti Ennahda di Tunisia dan AKP di Turki tumbuh dan memperjuangkan demokrasi dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dan perkembangan Islam di era globalisasi, di mana seperti yang kita tahu bahwa di era globalisasi saat ini umat Islam menghadapi tantangan dan peluang proses globalisasi yang termasuk arus informasi budaya dan ekonomi yang semakin terhubung. Nah, selanjutnya itu ada keberagaman, yaitu keberagaman pemikiran dan ekspresi keislaman semakin tumbuh mencerminkan dinamika dan adaptasi Islam di dunia modern. Nah, selanjutnya itu ada teknologi, yaitu perkembangan teknologi yang teknologi seperti media sosial itu memungkinkan transmisi pemikiran dan praktik Islaman yang semakin luas dan bisa lebih cepat seperti itu. Dan selanjutnya itu ada pendidikan, di mana pendidikan Islam mengalami pembaruan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern dan menghadapi tantangan global. Nah, kesimpulannya adalah peradaban Islam pada masa modern ini menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang signifikan. Di satu sisi, ada upaya untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional, sementara di sisi lain itu ada dorongan kuat untuk beradaptasi dengan modernitas, proses dan terus berlangsung hingga saat ini untuk membentuk dinamika yang kompleks dalam dunia Islam kontemporer. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.